nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Jalalain yang kali ini insya Allah kita akan sama-sama kaji kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Imro'atul Aziz, istri pemuka kerajaan Mesir, yang dianggap oleh sebagian orang Imro'atul Aziz itu bernama Zulaikha, yang kemudian menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Betulkah nama istri Al-Aziz itu Zulaikha, dan betulkah kelak Nabi Yusuf menikahi Zulaikha? Kita akan tahu jawabannya setelah pembahasan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Setelah Nabi Yusuf dientaskan dari dalam sumur, lalu ia dibawa oleh sekelompok musafir dan dijual kepada Al-Aziz dan istrinya. Lalu Yusuf alaihissalam diperlakukan sangat baik oleh Al-Aziz dan istrinya sampai Nabi Yusuf dewasa. Persoalan muncul setelah Nabi Yusuf dewasa. Parasnya yang menawan, tingkah lakunya yang baik ternyata memikat istri Imro'atul Aziz, sampai pada puncaknya ini yang digambarkan dalam Al-Quran, warawadathu, dan menggodalah Imro'atul Aziz ke Yusuf allati huwa fi baitiha, saat ia dan Yusuf di rumah. Ia Imro'atul Aziz itu Zulaikha, namanya Zulaikha, kita menyebutnya Zulaikha. An nafsihi talabat minhu aywa qiyaha, untuk dirinya, maksudnya Imro'atul Aziz meminta agar Yusuf mau menggaulinya. Wa ghallaqatil abwaba, istri pembesar itu kemudian menutup pintu-pintu lil baiti, rumahnya. Wa qalat lahu, dan berkata kepada Nabi Yusuf, hai talak, ai halumma, kemari kamu. Walamu litanbih. Qala, Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah, a'udzu billahi min dzalik, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Innahu ailladzi istaroni Rabbi, sesungguhnya tuanku, majikanku, orang yang telah membeliku, Sayyidi
ahsana mathwaya maqami, sangat bagus memperlakukan aku, menempatkanku di tempat yang baik. Fala akhuluhu fi ahli, maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan mengganggu istrinya. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya Aisyah tidak akan bahagia orang-orang yang berbuat zina. Aizunatu, Nabi Yusuf menolak bujukan dari Imro'atul Aziz. Walaqad hammas bihi, padahal Imro'atul Aziz sudah sangat berhasad terhadap Yusuf. Qasadat minhul jima, dia sangat ingin bergaul dengan Yusuf. Wa hamma biha qasada dzalik, dan Nabi Yusuf pun sudah berhasrat kepada Imro'atul Aziz. Laula ar-ra'a burhana rabbih, jika saja Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, yang menurut sahabat Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, masalahu Yaqubu, petunjuknya saat situasi genting itu datang ayahnya Nabi Yakub, seolah-olah saat itu terlihat ada ayahnya. Fadaraba sadrahu, lalu Yakub memukul dadanya Yusuf. Fakharajat syahwatuhu, maka keluarlah syahwat Nabi Yusuf min anamilihi, dari jari-jari tangannya. Dipukul dadanya, kemudian syahwatnya hilang. Wa jawabu laula, dan adapun jawab laula ar-ra'a burhan rabbih la jama'aha, jika saja Yusuf tidak melihat tanda petunjuk dari Tuhannya, pasti akan menggauli Zulaikha. Tapi karena Nabi Yusuf melihat tanda dari Tuhan, walaupun hamma biha, ia pun berhasrat atas godaan itu, maka terselamatkan dia. Kadzalika ay arainahul burhana, demikianlah kami perlihatkan petunjuk kepada Yusuf, linasrifa anhu su'a, agar ia terhindar dari kejahatan, ail khiyanata, maksudnya pengkhianatan, wal fahsya, dan perbuatan keji, az-zina, yaitu zina. Innahu min ibadinal mukhlisin, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hambaku yang ikhlas, fit ta'ati, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi qira'atin bi fathil lam ayil mukhtarina. Wa fi qira'atin, dan dalam qira'at yang lain bi fathil lam al mukhlisin dibaca fathah lamnya, min ibadinal mukhlasin ayil mukhtarina, yaitu hamba-hambaku yang dipilih. Setelah syahwat Nabi Yusuf hilang, karena ada petunjuk dari Allah, wastabaqal baba, dan keduanya menuju pintu, badaro, lari buru-buru, ilahi, menuju pintu, Yusufu, Nabi Yusuf, lil firari, untuk lari, wahia, sementara Imro'atul Aziz juga lari, litasabbuti bihi, untuk mengejar Yusuf. Fa'amsakat saubahu, kemudian
Imratul Aziz memegang bajunya Yusuf, wajadabathu ilaiha, dan kemudian menarik ya, Imratul Aziz kepada dia, wa qaddat, dan sobeklah, syaqqat qamisahu, gamisnya Nabi Yusuf, min duburin, dari belakang. Saat itulah wa alfaya, wajada, keduanya mendapati sayyidaha, suaminya Imro'atul Aziz, ladal babi, di depan pintu. Jadi saat suasana seperti itu, dalam situasi itu, tiba-tiba datang suaminya menyaksikan kejadian itu, kejadian Nabi Yusuf dan istrinya di pintu. Apa yang terjadi? Begitu melihat ada suaminya, fanazahat nafsaha sama. Saat itu Imratul Aziz membela diri, mengatakan dirinya tidak bersalah. Qalat, ia bilang, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Tidak ada balasan bagi orang yang berkehendak buruk kepada istrinya, zinan, dalam hal ini zina, illa ayusjana yuhbasa aysujina, kecuali orang itu dipenjara, au adzabun alimun, atau diberi siksa yang berat, mu'allamun bi ayyudraba, dengan dipukuli. Itu bilang istrinya untuk membela diri, seolah-olah dalam kasus itu yang bersalah adalah Yusuf, bukan dia. Qala Yusufu mutabarri'an, Nabi Yusuf menjawab ya, untuk juga membela diri, mengklarifikasi. Hiya rawadatni an nafsi, sebetulnya dia yang menggodaku. Wa syahida syahidun min ahliha, dan saat kejadian itu ada seorang saksi dari keluarga Imratul Aziz, yaitu ibnu ammiha, anak dari pamannya. Walaupun ruya annahu kana fil mahdi, diriwayatkan anak pamannya itu masih di dalam gendongan, jadi masih kecil. Faqala, lalu saksi itu berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin min quddamin, jika gamis yang dikenakan Yusuf sobeknya dari belakang, fasodakot, sobeknya dari depan maksudnya, kubul itu kudam, fasodakot, maka Imratul Aziz benar, Nabi Yusuf mau menzinainya. Wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tetapi jika gamis Yusuf sobeknya dari belakang, dubur itu kholfin, fakadabath, maka yang bohong adalah Imratul Aziz. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam hal yang disampaikannya. Itu kata saksi ya. Qala falamma ra'a, maka ketika suaminya zaujuha, suaminya Imratul Aziz melihat qamisahu qudda min duburin, ternyata gamis Yusuf itu soeknya di belakang. Qala, maka ia berkata, innahu, sesungguhnya ucapan ma jaza'u man arada bi ahli kasu'an, dan seterusnya, ia bilang kepada istrinya, min kaidikunna, itu dari tipu dayamu,
Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayamu itu luar biasa. Ayuhan nisa, para wanita. Inna kaidakunna azim. Summa qala, lalu setelah bilang kepada istrinya, innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Suami dari Imru'atul Aziz berkata kepada Yusuf, Yusufu, wahai Yusuf, ya Yusuf, a'rid an hadal amr. Berpalinglah dari perkara ini. Maksudnya apa? Lupakanlah. Wala tadhkurhu, dan jangan diceritakan. Li alla yashi'a, agar tidak menyebar. Agar tidak viral. Kalau istilah sekarang mungkin begitu. Agar tidak menyebar. Itu permintaan suaminya kepada Yusuf. Wastagfiri, dan minta ampunlah kamu, ya Zulaikha, Zulaikha, lidzambiki, atas dosamu. Innaki kunti minal khotiina, karena sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berdosa. Ail asimina. Tapi wastaharul khobaru wasa'a, berita itu menyebar dan viral. Berita tentang apa? Godaan dari Imru'atul Aziz kepada Yusuf. Sehingga Imru'atul Aziz menjadi gunjingan seantero Mesir, terutama kalangan wanitanya. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah wanita-wanita di kota itu, Madinah Mesir, ya, kota Mesir. Imro'atul Aziz turawidu fataha, istri Imro'atul Aziz, istri Al-Aziz, ya, menggoda pembantunya, abdaha, an nafsihi, untuk dirinya. Qad syagofaha hubban, sungguh cinta telah merasukinya. Hubban tamyizun, itu menjadi tamyiz. Aidakhala hubbuhu syagofa qalbiha, cinta sudah merasuk ke dalam hatinya Imru'atul Aziz. Ghilafahu, yaitu maksudnya juga sampai hatinya terkunci saking cintanya kepada Yusuf. Inna lanaroha fi dhalalim mubinin, sungguh kami melihat Imru'atul Aziz di dalam kesalahan yang besar. Khotoin mubinin, kesalahan yang nyata. Bayinin bihubbiha iyahu, dengan ia mencintai Yusuf, mencintai pembantunya. Dan gunjingan itu terdengar oleh Imru'atul Aziz. Ia sadar bahwa dirinya menjadi gunjingan. Falamma sama'at bimakrihinna, maka ketika Imru'atul Aziz mendengar terhadap gunjingan wanita-wanita Mesir, ghibatihinna laha, gibahnya terhadap dia, arsalat ilaihinna, maka kemudian Imru'atul Aziz mengundang mereka. A'tadat itu artinya a'dat lahunna muttaka, dan menyediakan bagi mereka to'aman, makanan yuqta'u bisin, yang makanan itu dipotong dengan pisau, lil ittika, supaya dikasih alas, ya,
ditalenin. Engdahu ya. Lil ittikai engdah. Jadi kalau mau dimakan harus dipotong pakai pisau, dikasih sarap, ada talenannya. Bahwa al-utruj, makanan itu dihidangkannya dengan limau. Ya, saya tidak tahu jenis makanannya apa yang dihidangkan dengan limau. Wa atas dan Imru'atul Aziz memberi kulla wahidatin minhunna sikina, masing-masing dari mereka satu pisau. Diundang, dikasih masing-masing pisau untuk makannya. Wa qalat, dan setelah masing-masing mendapatkan pisau, saat akan menikmati suguhan makanannya, qalat, berkata Imru'atul Aziz li Yusuf, kepada Nabi Yusuf, ukhruj alaihinna, Yusuf, keluarlah kamu, temui mereka. Falamma ra'ainahu, dan ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, a'zamnahu, mereka terkagum-kagum kepada Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka melukai tangan-tangan mereka, bisa kaki ini dengan pisau-pisau. Walam yash'urna bil alami, dan mereka tidak merasa sakit walaupun melukai tangannya. Lisugri qalbihin Nabi Yusuf, karena hatinya fokus ya, kepada Yusuf. Wah, ini seolah-olah tersihir ya, menyaksikan kehadiran Yusuf. Waqulna, dan mereka berkata, hasyalillahi, ya, tanzihan lahu, Maha suci Allah. Mahadza ay Yusuf ya, basyara, ini bukan manusia. Yusuf bukan manusia. In hadza ma hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, melainkan ini adalah malaikat yang mulia. Lima hawahu minal husni ya, saking terpukaunya mereka kepada kegantengan ya, alladzi la yakunu adatan fin nasmatil basyariyati, yang tidak biasa terjadi pada diri manusia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nah, kalau di sini kira-kira kayak siapa ya gantengnya? Hah? Suryana kali ya. Di sini semuanya Yusuf ganteng-ganteng. Wa fil hadithi inna wa'tiya syatrul husni, di dalam hadis diriwayatkan sungguh ya, ia diberi separuh dari kegantengan manusia. Nah, ini menggambarkan betapa gantengnya Nabi Yusuf. Qala, menyaksikan hal itu, menyaksikan bahwa mereka melukai tangannya tanpa mereka sadari, berkatalah Imru'atul Azizi, istri Al-Aziz, lamma ra'at mahalla bihinna, ketika melaksikan apa yang dialami oleh mereka, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi, inilah fahadha huwa alladzi lumtunnani fi, inilah hal yang kalian celak aku dalam hal ini, fi hubbihi, dalam hal aku menyukai Yusuf. Bayanun li'udhriha, Imru'atul Aziz menjelaskan alasannya.
Walaqad rawatuhu, betul aku telah menggoda dia, an nafsihi, fasta'som, tapi dia menolak, imtana, wala illam yaf'al ma amuruhu bih, dan jika dia tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadanya, layus jananna wala yakuna minas saghirina, sungguh ia akan dipenjara dan ia akan termasuk dan ia akan menjadi orang-orang yang hina, as-saghirin adz-dzalilina. Itu ancaman siapa? Ancaman Imro'atul Aziz. Jadi setelah ia menyampaikan alasan, membuktikan bahwa betapa dia terpukau oleh Yusuf itu satu hal yang wajar, karena mereka juga wanita-wanita yang diundang oleh Imro'atul Aziz kan juga terpukau ya. Maka Imro'atul Aziz mengancam akan memenjarakan Yusuf. Fakulna lahu, maka atas apa yang dibilang oleh Imro'atul Aziz, mereka wanita-wanita Mesir berkata kepada Yusuf, ati maulatak, ikuti saja majikan perempuanmu. Dan Nabi Yusuf berkata, memohon kepada Allah atas apa yang disampaikan kepadanya berupa ancaman di penjara. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, aku lebih menyukai penjara ketimbang aku mengikuti ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna, jika saja engkau Tuhanku tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, niscaya aku condong kepada mereka, wa akun, dan aku jadi asir minal jahilina, termasuk orang-orang yang berdosa, al muznibina, wal qasdu bidzalika du'a. Nabi Yusuf memanjatkan doa. Falidzalika qala ta'ala, maka karena itu Allah Ta'ala berfirman, fastajaba lahu rabbuhu du'aahu, maka Allah ya Tuhan mengabulkan doanya Yusuf. Fasarafa anhu kaidahunna, Allah singkirkan tipu daya mereka dari Yusuf. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, lil qaul, terhadap ucapan, dan Maha mengetahui bil fi'li, terhadap apa yang dikerjakan. Summa badalahum, maka ketika menjadi jelas, zuharo ya, jelas bagi penduduk Mesir, mimba dimaro awul ayati, setelah mereka melihat tanda-tanda ad-dalati ala baro'ati Yusuf, petunjuk-petunjuk bahwa Yusuf tidak bersalah, bahwa Yusuf terbebas dari tuduhan-tuduhan itu. Ayas junuhu, mereka lantas ya, memenjarakan Yusuf. Dalla ala hada, nah ini ditujukan oleh firman la yasjununnahu hattahi. Nabi Yusuf dipenjara sampai hin itu apa maksudnya? Sampai waktu yang qati'u fihi kalamun nas, omongan-omongan orang terhadap persoalan yang dihadapi oleh Yusuf berhenti, tidak lagi menjadi gunjingan orang. Fasujina, maka dipenjaralah Nabi Yusuf alaihis salam. Dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi menyelamatkan, ibarat sekarang mungkin diisolasi di penjara itu. Diisolasi untuk meredam gunjingan orang terhadap apa yang terjadi pada Yusuf. Terlebih karena apa yang terjadi pada Yusuf ini juga menyangkut pembesar kerajaan Mesir. Nah,
Ada beberapa catatan yang ingin saya kemukakan dalam kesempatan ini. Pertama, Al-Quran maupun hadis ya, sama sekali tidak menyinggung nama Imro'atul Aziz, tidak menyinggung nama siapa istri pembesar itu. Jangankan nama istrinya, nama pembesarnya pun disamakan oleh Allah. Al-Aziz itu jabatan. Namanya siapa? Tidak disebutkan. Kalau kemudian sangat populer di tengah masyarakat kita, kisah seolah-olah atau seakan-akan menjadi pasti istri Nabi Yusuf, nama perempuan itu Zulaikha, kemudian diperistri Zulaikha itu oleh Yusuf. Konon saat Nabi Yusuf di penjara, Al-Aziz meninggal dunia. Konon ya. Saat di penjara itu suaminya Zulaikha meninggal. Dan kemudian Zulaikha hidup susah karena sudah tidak lagi menjadi istri pembesar. Saat itulah mereka bertemu dan kemudian menikah. Saking populernya kisah ini, bahkan kisah ini dianggap sebagai kisah inspiratif oleh sebagian masyarakat, sehingga masih banyak ya yang saat ini sampai saat ini membawa nama Yusuf dan Zulaikha di dalam doa pernikahan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Seolah-olah pernikahan Yusuf dan Zulaikha ini pernikahan inspiratif. Padahal kita tahu ini dari sisi rasionalitas kita ya, betapa Zulaikha itu umurnya jauh lebih tua dibanding Nabi Yusuf, dan betapa pun Zulaikha itu orang yang pernah mengasuh Yusuf, ibu angkatnya, sehingga muncul pemikiran nakal di dalam benak banyak orang termasuk kita, kok tega-teganya Nabi Yusuf mau menikahi ibu angkatnya yang pernah mau mengajaknya berzina. Wanita yang pernah mengajak berzina tentu bukanlah wanita baik. Karunya amat Nabi Yusuf boga pamajikan awewe anu model gitu. Kira-kira seperti itu. Kisah itu sangat populer dan ternyata kisah-kisah itu semuanya tidak ada yang sampai kepada Nabi. Kisah-kisah itu walaupun disebutkan di banyak kitab tafsir ya, kitab misalnya Mafatihul Ghaib, li Fakhriddin Ar-Razi, kemudian Tafsirul Quranil Azim, bahkan Tafsir Ibnu Katsir, walaupun Ibnu Katsir memberi catatan saat menyebutkan nama Zulaikha itu beliau gila mengucapkan konon ya, konon. Ada juga Tafsir Al-Kasyaf Liz-Zamakhsyari, Tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir-tafsir yang lain. Banyak memang kitab-kitab tafsir yang mengisahkan Yusuf dengan Zulaikha. Tapi ya, semua kisah itu tidak ada yang bersumber langsung kepada baginda Rasul, bahkan kepada para sahabat. Kisah-kisah itu ya bersumber kepada Wahab bin Munabbih, kemudian Muhammad bin Ishaq, Zaid bin Aslam. Semua ini tabi'in, dan kepada Fudail bin Iyad.
atba'ut tabi'in. Tidak ada yang bersumber kepada sahabat, apalagi bersumber kepada Nabi. Karenanya, ya, kisah ini menjadi kontroversi sampai sekarang. Kalangan mufassirin sebagian menerima, begitupun mu'arrikhin, para ahli sejarah. Tetapi ahli hadis menolak ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pengajian yang lalu, karena ini bersumber dari kisah Israiliyat yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya, saran saya kita bertawakuf saja. Sudah, kita tidak iakan tapi juga tidak salahkan. Nanti saja kita buktikan di surga saat menemui Nabi Yusuf. Betul nggak istrinya itu yang bernama Zulaikha dan seterusnya. Dan dulu memang pernah juga nama inisial istri Nabi Yusuf ini disebutkan di tafsir, di Al-Quran dan Tarjamah, Al-Quran dan tafsir, terjemahannya ya, terbitan Kementerian Agama. Tetapi alhamdulillah belakangan setelah ada protes dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, pengasuh pesantren Darussunnah di Cirende, Ciputat, maka kemudian di terbitan-terbitan berikut nama dengan inisial Zulaikha ya, itu tidak disebutkan lagi. Jadi tidak ada lagi nama istrinya Nabi Yusuf itu Zulaikha, dan ini lebih aman bagi saya. Menurut saya demikian. Jadi kita bertawakuf terhadap kisah ini ya. Dan karena kita bertawakuf, maka sebaiknya kita tidak usah ya, menyebutkan nama istri Nabi Yusuf itu Zulaikha, dan bahkan juga tidak usah menggembor-gemborkan cerita Nabi Yusuf menikahi Zulaikha, karena tidak ada penjelasan di Al-Quran bahwa Nabi Yusuf menikahi mantan ibu asuhnya. Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran yang demikian. Ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti pesan dari kisah ini ya, hendaknya kita waspada dengan godaan-godaan syahwat, ya. Godaan wanita, karena ini godaan bukan cuma menimpa orang-orang biasa semacam kita, tapi juga menimpa para nabi. Jangan sampai kemudian menjerumuskan kepada perzinahan. Dan karena godaan ini sangat berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi orang yang bebas atau bisa berlepas diri dari godaan ini. Dalam satu hadis yang menjelaskan tentang orang yang menerima perlindungan dari Allah ya, pada hari la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah orang yang da'athum ra'atun daman sobin wa jamali. Orang yang bisa melindungi diri dari godaan wanita yang memiliki paras cantik serta kedudukan baik. Jadi itu reward dari baginda Rasul ya, terhadap godaan-godaan semacam ini. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma